Memasuki H-2 menjelang Natal 2025, arus mudik penumpang kapal laut rute pelayaran Manado Talaut yang turun di 3 pelabuhan terpantau masih cukup tinggi. Kepadatan penumpang dan barang kiriman maupun barang bawaan terlihat jelas pada 2 armada utama, yakni KM Barcelona 3A dan KM Gregorius. Pelaksana tugas Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Melongane, Cek Krisno Bawon Seet, Selasa 23 Desember pagi mengonfirmasi bahwa berdasarkan daftar manifest masing-masing kapal penumpang mengangkut sekitar 400 penumpang. Jumlah tersebut sudah termasuk penumpang yang mendapatkan dispensasi khusus dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Seperti yang kita sudah lihat pantau bersama, puncak dari turunnya penumpang di Kabupaten Kepulauan Talaut, walaupun besok hari masih ada. Dan tadi penumpang turun 2 kapal itu masing-masing Gregorius dan Barcelona itu penumpangnya mencapai 420 lebih. Ada juga 430 lebih yang dimana mengangkut semua masyarakat Kepulauan Talaut yang diturun dari 3 pelabuhan. Yang pertama Pelabuhan Dirung dan Pelabuhan Elongane dan pelabuhan akhir Pelabuhan Beo. Dan arus balik ini kapal-kapal ini dia akan beroperasi lagi dari Manado tanggal 26, dan KM Cantika yang terakhir puncak dia akan berangkat hari ini dari Manado, tiba di sini besok hari melakukan salah satu puncak juga, karena kita di Pelabuhan Kepulauan Talaut ini 3 hari adalah salah satu puncak arus mudik di kita ini, mulai dari tanggal 21 hingga besok hari. Dan juga sebagai informasi, KM Cantika itu akan beroperasi di tanggal 28 dan Barcelona dan Gregorius akan beroperasi di tanggal 26 untuk mengangkut arus balik lagi kita sampai di tanggal 5 Januari tahun 2026. Dan sebagai informasi juga, beberapa kapal ini yang masuk di Kabupaten Kepulauan Talaut ada dispensasi penumpang. Jadi masyarakat jangan heran, ada yang penumpang lain alas, tiket alas itu ada penambahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut, ada memberikan space untuk namanya dispensasi penumpang. Itu masing-masing kapal dikasih 27% untuk Barcelona dan yang lain 22% dari jumlah kapasitas penumpang. Dan juga tidak menutup juga untuk life jacket, jumlah life jacket itu ditambah lagi dan juga menghitung life craft, daya tampung life craft juga untuk penumpang di satu kapasitas life craft dan juga yang ada di atas kapal. Dari segi ketersediaan alat-alat keselamatan terpantau memang sudah tersedia ya Pak untuk menjamin keselamatan pelayaran. Ya, untuk alat keselamatan seperti life jacket itu kemarin sertifikatnya diperbarui khusus untuk mengangkat angkutan Nataru 2025. Life jacketnya itu ditambah sesuai dengan kapasitas penumpang dan juga keseluruhan ABK. Dan juga kami dari pihak UPP selalu turun melakukan pemeriksaan selain penumpang, jumlah penumpang daftar yang ada di manifest, dan juga alat keselamatan yang tersedia, dan juga apar-apar yang tersedia di kapal. Dan kami juga menghimbau kepada nakoda untuk setiap pelayaran, menghimbau untuk semua masing-masing penumpang saling menjaga, saling menegur dalam melakukan pelayaran agar supaya aman. Jangan melakukan bermabuk-mabuk di atas kapal dan juga merokok di tempat-tempat yang terbuka yang sudah disediakan. Ya, sesuai dengan arahannya Pak Menteri, prinsip dari keselamatan pelayaran aman, nyaman, dan selamat sesuai prinsip zero kompromi for to safety. Pihak KUPP menegaskan akan terus memantau situasi di lapangan dan berkoordinasi secara intensif untuk menjamin kelancaran transportasi laut. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia.